susah itu karena tidak membiasakan diri bersabar dengan ujian Allah. Jadi setiap aturan-aturan Allah dalam ayat Al-Quran itu tidak ada yang sulit. Allah sampaikan dalam ayat Al-Quran surat Al-Baqarah 185, yuridu bikumul yusra. Allah itu menginginkan kemudahan, wala yuridu, dan Allah tidak menginginkan bikumul usra, bukan kesulitan. Yang Allah inginkan kemudahan. Tapi kadang menjadi sulit karena kita mengikuti hawa nafsu, terhalang oleh hawa nafsu. Makanya yang disebut iman itu adalah yakin tanpa syarat. Jadi tong aya syarat deui Pak. Sanggup bersabar dalam ujian tergantung. Kalau ujiannya mudah, insya Allah bisa sabar Pak. Tapi kalau ujiannya berat, nanti lulus. Nah, bukan seperti itu. Tapi kita yakini ujian yang ringan ataupun seberat apapun itu, insya Allah kita sanggup dalam bersabar. Nah, jadi tadi iman itu apa Pak? Yakin tanpa syarat. Dalam ayat Al-Quran surat Al-Baqarah Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qital, telah diwajibkan kepada kalian berperang. Siapa? Pak siapa? Kehula Ustaz. Ini ada keluarga saya, pekerjaan saya. Nah, padahal tanpa ragu ketika memang Allah yang memerintahkan kita berperang, siap. Dan ini ayat menceritakan tentang kebahagiaan orang yang beriman. Ketika muncul perintah untuk berperang, mereka bahagia. Kenapa? Sebab mereka tahu ganjaran dari jihad fi sabilillah. Itu tanpa biasanya ibu-ibu diujina ku surat An-Nisa. Tos ibu, tak cari angseun ayatna. Kumaha cenah ayat nanti kumaha? Masna wa sulasa wa ruba. Laki-laki itu boleh 2, 3 sampai 4. Ibu beriman kepada Allah, Bu? Iman yakin tanpa syarat, Bu? Bagaimana jika ditakdirkan masna wa sulasa wa ruba? Siap? Kehula Ustaz. Nah, kehula. Kadang ada yang bilang Pak, teraskeun Ustaz ayatnya. Apabila sanggup adil. Yang jadi pertanyaan, adilnya menurut siapa? Menurut Allah. Dan sebetulnya kalau kita perhatikan lagi Pak, Bu, tentang ayat masna wa sulasa wa ruba, kan kadang sakit yeun Pak, meni enak Pak mungkin bisa kemi 2, 3 dugikeun ka 4. Padahal ayat tersebut menunjukkan begitu beratnya tanggung jawab seorang laki-laki. Kullukum ra'in, kata Rasul. Setiap dari kalian itu adalah pemimpin. Dan setiap yang memimpin akan ditanya tentang yang dipimpinnya. Seorang suami akan dimintai tentang yang dipimpinnya. Iya, pamageun teh di surga Pak. Tos bade ka surga. Jol istrina keheula ya Allah. Iya pamageun teh henteu ngadidik abdi janten soleh. Mantak abdi kalebet jalmi anu doraka. Janten teu ka surga apa? Katahan heula. Eta teh hiji istri. Tak acan pami opat atuh nu ngahalangan ka surga teh aya opat ieu teh. Tanggung jawabna ieu opat. Tuh. Nembe istrina opat. Pami tilu hiji istri aya 2 putra. Seberapa Pak? 2 kali 4 8 tapi 4 tadi 12.
memasuki surga tanggung jawab tentang 12 orang ini. Siapa? Berat, berat ini. Jadi ternyata tidak menunjukkan kenikmatan saja. Di balik itu ada ujian yang Allah sampaikan bahwa ingat, tanggung jawab seorang laki-laki itu begitu besar. Akan ditanyai tentang yang dipimpinnya, yang di bawahnya, bagaimana istrinya, bagaimana anaknya. Apakah ia mampu menjadikan istri dan anak-anaknya menjadi orang-orang yang soleh? Nah, ini Allah ingatkan kepada kita. Maka dari itu Allah pun mengingatkan kepada kita, ittaqullah, bertakwa kepada Allah. Bagaimana cara supaya kita bisa bertakwa? Di lanjutan ayatnya disebutkan, wabtagu ilaihi wasilah. Wasilah. Wabtagu ilaihi wasilah, dan carilah oleh kalian apa namanya? Jalannya. Wabtagu ilaihi al-wasilah. Al-wasilah. Dan carilah jalannya. Wasilah itu koneksi, Pak, penghubung. Kalau kita telepon jaringannya jelek, pasti terputus. Kalau kita ingin menjadi orang yang bertakwa tapi tidak mencari wasilah penghubungnya, tidak akan terwujud ketakwaan itu. Nah, maka Allah perintahkan wabtagu. Ibtagu ini perintah untuk bersungguh